Untuk sequencing sendiri di laboratorium genetika itu tidak ada ya teman-teman ya. Biasanya kami para asisten itu untuk sequencing ini langsung ke LPPT UGM gitu, karena di lab belum ada alat yang mumpuni untuk sequencing ini, untuk pembacaan DNA yang nanti akan hasilnya tuh seperti FASTA teman-teman yang kalian cari di Genbank gitu loh, yang panjang itu. Nah, itu hasilnya seperti itu. Nanti kalau di LPPT UGM, itu hasilnya ada 3 file, teman-teman. Yang pertama tuh FASTA, bentuk FASTA, seperti file TXT yang kemarin kalian copy. Nah, yang kedua tuh ada PDF. PDF-nya itu nanti ada grafiknya, terus ada panjang pendeknya dari satu kode gitu. Kan misal ada ACTH, misal gitu ya, ada ACTH, itu keempat kode itu nggak memiliki panjang yang sama, nanti bakal berbeda-beda itu. Nanti aku tunjukin yang bioeditnya. Terus yang terakhir tuh ada bioeditnya. Nah, nanti bioeditnya ini akan kita gunakan untuk pembacaannya itu nanti uh, namanya elektrophoregram, teman-teman. Nah, sekarang aku jelasin apa itu elektrophoregram. Nah, pertama, elektrophoregram itu merupakan gambaran hasil dari analisis elektroforensis auto-sequencing yang tadi Mas jelasin. Nah, elektrophoregram itu memperlihatkan urutan data sequencing yang dihasilkan gitu. Kemudian elektrophoregram ini biasanya tuh bisa dilihat dari hasil apa aja sih, Mas? Nah, untuk program elektrophoregram sendiri itu bisa dilihat dari 4 hasil. Yang pertama tuh ganealogical DNA testing, terus paternity testing, yang ketiga DNA sequencing, yang keempat genetic fingerprinting gitu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari elektrophoregram? Nah, untuk elektrophoregram ini tujuannya untuk mengetahui bentuk genotip dari SNP yang telah didapatkan. Entah itu bentuknya homozigot atau heterozigot. Nah, ini mulai masuk ke yang tadi, intermezzo yang tadi. Nah, materinya udah selesai, habis ini tak liatin itu. Nah, sebelum kuliatin elektrophoregramnya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Sampai sini. Makin pusing? Atau aman, teman-teman? Kalau, halo? Gimana? Tadi ada yang mau on mic kayaknya. Halo? Suara aku lancar nggak ya, teman-teman? Lancar, Mas. Lancar. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin belum ada? Atau aku lanjut dulu? Gimana? Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Nah, jadi aku tunjukin dulu ya hasil sequencingnya. Bentar, aku stop sharing dulu. Bentar ya teman-teman ya, sabar ya. Di sini agak masalah wifi-nya soalnya. Udah muncul teman-teman? Sudah, Mas. Udah, oke. Bioeditnya udah kelihatan belum? Atau masih hitam? Masih. Ya, emang masih hitam, bener. Oke, bentar ya. Aku bukain dulu. Nah, udah muncul? Sudah, Mas. Oke. Kan kemarin kan kalian kan nyoba untuk itu ya, pesejajaran ya. Contohnya pesejajaran kayak gini ya, ya kan? Nah, kan ini udah aku sejajarin dan tinggal nyari stripnya aja. Oke, nah sampai sini. Uh, sebelum lanjut, ada yang bisa jelasin nggak cara nyari snip tuh gimana? Halo, ada yang bisa? Anyone? Saya, Mas, bisa. Boleh, gimana Faris? Mungkin sebelahnya itu bisa dimatiin dulu
Itu soalnya suaranya gema sampai sini. Iya Mas, udah Mas. Aduh. Oke, Oke, jadi gimana? untuk menentukan snip yang pertama itu ya buka bioeditnya, habis itu masukin jinbanknya yang mau jadiin jinbank acuan juga gitu. Nah, semisal menggunakan tiga, jadi harus disesuaikan tiga jinbank tersebut. Nah, setelah itu kan untuk mengetahui adanya snip itu apabila yang di atas itu misalkan yang di sini kan ada T, terus titik-titik di bawahnya. Nah, titik-titik yang bawahnya berarti itu mengikuti yang atasnya, berarti itu sama dengan kayak T yang di sini. Nah, yang untuk ada yang berbeda itu dari A, ada yang T, terus yang G. Nah, itu namanya snip, Mas. Ada yang berbeda dari yang atasnya itu. Oke, siap. Makasih ya Faris ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi pertama tuh masuk ke bioedit. Nah, setelah itu dimasukin semua jinbanknya yang udah teman-teman cari. Terus untuk jinbank acuannya ditaruh paling atas. Tahu lah ya cara naruh paling atas. Udah cara terakhir juga. Nah, yang pertama jadi ini kan jinbank acuan. Mas kan ini hasil dari penelitian. Nah, yang pertama untuk snipnya sendiri di 67 yang pertama. Nanti aku contohnya ada 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 67, mungkin bisa di screenshot dulu. Ya, terus lanjut. Untuk snip selanjutnya, di tempat Mas, itu ada di 212, bentar. Nah ini, di 212. Itu. Udah. Selanjutnya, itu ada di 307. Oh, 307. Nih, perubahannya. Nah, nanti bantuin Mas ya. Bantuin Mas. Nah, udah sampai sini udah hafal berapa aja? 67, 212 sama 307. Oke. Nah, sekarang kita buka hasil dari sequencingnya yang udah dibikinin sama LPPT UGM. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Nanti PDF-nya juga bentuknya ada yang kayak gini, ada yang berupa kode-kode kayak yang bioedit barusan gitu. Udah muncul kan teman-teman untuk tradingnya, trading grafik? Sudah, Mas. Udah, oke. Nah, bentar. Aku Mas izin tanya Mas, tadi munculin grafiknya gimana ya? dulu. Oh, pusing ntar kalian. Ya, gimana? Oh, jadi untuk munculin grafiknya ini dari LPPT UGM, teman-teman. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, di LPPT UGM nanti bakal dikasih 3 file. Yang pertama itu FASTA, yang kedua itu PDF ya gambarannya kayak gini. Terus yang terakhir tuh ada bioeditnya. Nah, bioeditnya itu langsung seperti ini teman-teman. Langsung seperti ini, langsung muncul grafik-grafik seperti ini. Gitu. Jadi nanti untuk hasil di assessment nanti pakai punya aku aja. Soalnya kan nggak mungkin kalian neliti dulu, masukin LPPT UGM dulu. Nah, ini juga masukin ke LPPT UGM butuh waktu berapa bulan juga, antri juga gitu kan. Nah, pakai yang punya aku aja. Ini. Oke? Tadi siapa yang itu? Baik Mas, terima kasih. Itu ya teman-teman ya. Nanti semisal kalau ada yang ketinggalan, boleh diulang lagi. Gitu. Nah, tadi yang pertama, stripnya ada di nomor berapa? Ada yang bisa bantu? 67. Oke, 67 ya. Di 67. 67 itu ini. Nah, di 67 kan ini cuma satu ya, yang naik cuma biru ya. Ini enggak. Nah, tak zoom lagi masih bisa nggak ya? Oh, udah nggak bisa, segini aja. Oke. Nah, di 67 kan kelihatan kan teman-teman? Ini kalau di zoom kayak gini, kalian pusing nggak kalau di zoom gini? Iya, Mas. Nah, Pusing, Mas. gini aja. Oke, gini aja ya teman-teman, kelihatan kan? 67 di sini. Ini warnanya kan cuma biru ya teman-teman ya. Dari
hijau atau merah atau hitam. Nanti hitam tak jelasin warna-warnanya ini. Nah, kalau di sini kan cuma biru ya, teman-teman. Itu menandakan kalau cuma ada satu warna, berarti itu adanya homozigot, teman-teman. Jadi cuma satu pasang alel. Gitu. Pasang alelnya sama, cuma C gitu. Nah, terus lanjut. Tadi untuk berapa lagi ya tadi ya, teman-teman? 212 ya? 212. Oh, ini 200. Nah, di 212. Nah, ini kan warnanya kan hitam ya, teman-teman ya. Warnanya hitam. Nanti kalau di zoom di bawah sini, itu bisa kemungkinan besar ada dua apa yang namanya? Dua bukit gitu. Dua bukit di atas ini. Maksudnya dua bukit itu berarti ada yang naik secara bersamaan gitu di sejarah-sejarahnya. Nah, berarti kalau ada yang naik dua itu ditandakan heterozigot, teman-teman. Heterozigot ya. Hetero berarti kan kalau hetero kan pasang apa? Pasang alelnya berbeda ya, teman-teman ya. Entah itu G atau G kecil gitu. Nah, ini untuk yang warna hitam karena ada perpaduan warna ya, istilahnya gitulah. Entah ini kalau di zoom lagi ntar malah kalian pusing. Jadi di bawah sini yang di bawah ini di lembahnya itu ada dua garis yang naik dan puncaknya sama. Ini ya teman-teman, untuk menandakan itu heterozigot itu puncaknya sama dan naik secara bersamaan. Itu makanya ini nggak tak zoom lagi soalnya nanti kalian pusing. Ini di sini ada yang dua garis yang naik secara bersamaan. Begitu. Oke, sampai sini paham belum gimana cara bedain heterozigot sama homozigot? Gimana teman-teman? Paham? Kalau pusing tanya aja. Paham ya? Paham. Mohon diulangi Kak, ini saya masih bingung gimana Oke, ulang. bisa ujungnya sama itu gimana ya Mas? Makasih. Oke, nah kenapa ujungnya sama itu hasil dari sananya teman-teman, dari APWT-nya UGM. Tapi untuk nyari apa istilahnya kayak gimana bakal lebih kacau lagi sih. Nah contoh ini ada dua garis yang naik nih teman-teman, dua garis yang naik jadinya warnanya bercampur jadinya hitam gini. Nah itu namanya hetero. Itu beda lagi sama sebelah-sebelahnya kan. Kalau sebelah-sebelahnya teh udah apa warnanya cuma hijau, cuma merah, cuma biru, itu tandanya homozigot itu. Tapi kan kalau nyari homozigot sama heterozigotnya kan kita harus punya SNP dulu ya, harus punya SNP. Nah SNP itu nyarinya kayak kemarin teman-teman, kayak yang kemarin. Jadi kalau udah tahu SNP-nya di nomor berapa itu langsung dicek aja di nomor berapa. Ini kan contoh tadi di 212. Di 212 ternyata ada warnanya dari hitam. Kalau di zoom di bawah sini itu ada dua garis yang naik. Nah itu tandanya hetero. Nah kalau misal cuma satu warna dan di zoom di bawah sini cuma ada satu, nah itu tandanya ini homozigot gitu. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja diajuin pertanyaan ya, bisa resen dulu gitu. Terus yang terakhir tuh tadi SNP-nya di 312 ya. Nah, di 312 mana ini tuh? Nah ini. Ada bisa bantuin nggak nih? 312 tuh homozigot atau hetero? Permisi Mas, di saya 307 Mas. Masih Ya 300. Mas 37 SNP-nya. Oh, salah. Bentar. Itu bukan 307, maaf. 312.
312. 312 ya. Bentar. Itunya udah jalan kan tapi untuk screen-nya. Oh, iya 307, maaf. 307 ya. Nah, 307. 307 ini apa nih warnanya? Ini bisa. Nah, ini. Nah, kelihatan kan teman-teman? Kelihatan Kak. 307. Oke. Apa nih? Warnanya Ada yang bisa? hitam, Kak. Hitam, Mas. Ya, berarti kalau hitam kan tandanya ada Kelihatan, apa? Mas. Ada 2 garis yang kenapa? Yang Ada 2 sama. garis yang naik Promosi. secara Ada bersamaan, garis yang bersamaan. terus ikut. Oke, berarti tandanya ini hetero atau homozigot? Heterozigot. Heterozigot, Mas. Bener ya teman-teman ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau udah? Kan ini materinya udah selesai, cara pembacaannya juga udah Mas kasih. Terus mungkin aku ulangi lagi dari 67 ya. Kalau bisa itu aja on mic aja, soalnya ini nggak lihat di mic kan. Izin bertanya Mas. Oke, Nah gimana? kayak ini kan yang ujungnya nggak sampai ini loh. Itu kan ada yang nggak sentuh tuh. Kayak huruf W gitu, tapi nggak ke bawah itu Yang gimana? contoh yang ini ya, yang ke bawah gini ya. Iya, nggak yang ini, yang W apa sih? Yang berapa Yang sosial? ini, Iya, yang itu. ini. Itu kan Nah, nggak sampai ke bawah itu gimana Mas? Maksudnya? ini kan tandanya itu ini kodenya sama teman-teman. Ini kan G sama G, tapi Oh ininya iya. belum sampai ke bawah, tapi ke atas dulu, ke atas lagi, ini ke bawah terus ke atas lagi. Nah, berarti dari hasil pembacaan sequencingnya di mesinnya itu berarti ini kodenya sama. Nah, kalau beda lagi sama yang bawah nih. Contoh yang bawah ini kan C ya, warna biru ya, ya kan? Nah, tandanya ini apa ya? Ya cuma apa? C aja naiknya terus turun lagi gitu. Terus di sini kan ada yang mau naik nih. Ini contoh yang mana ya? Ini contoh aja ya. Contoh tuh yang G ini. G ini kan di bawah kan ada bukit juga tapi kecil. Nah, itu bukan dihitung heterozigot. Soalnya tidak memenuhi syarat. Kan syarat heterozigot kan puncaknya harus sama. Gitu, puncaknya harus sama dan naik juga gitu. Intinya jangan apa? Kok jangan sih? Intinya puncaknya sama gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal ada W terus cuma yang naik ini juga nggak apa-apa, itu berarti menandakan hasil visualisasinya itu kodenya G sama G gitu. Nah, sampai sini paham? Paham Mas. Terima kasih Mas. Oke. Oke, mungkin tadi 67 yang pertama ya teman-teman. Ya kan 67. Nah, mungkin 67 ini di screenshot dulu. Ku beri waktu 5 detik. Oke, kalau udah langsung on mic aja ya, soalnya aku nggak buka mic. Udah, Mas. Oke, lanjut. Tadi berapa? Ayo, yang selanjutnya. 212, Mas. Oke, 212. Ini ya. Nih, silakan di screenshot dulu. Udah? Sudah. Oke. Terus yang terakhir berapa, teman-teman? Yang terakhir? 307, Mas. Oke, 307, Mas. 307. 307 berarti di sini. Nih, silakan di screenshot. Udah? Sudah, Mas. Oke. Nah,
Oke, teman-teman, aku itu lagi stop sharing, pusing bentar. Nah, sampai sini untuk materinya udah selesai. Ada yang ditanyakan dulu sebelum aku tutup. Mungkin kan ada yang masih belum paham atau mungkin PPT-nya ada yang belum di screenshot gitu. Boleh? Oh, izin bertanya Mas, mungkin diskusi sih. Boleh. Eh, Gimana? jadi saya izin bertanya, kan yang saya ketahui bahwasannya sequencing itu lebih murah daripada PCR FLP. Itu kenapa ya Mas? Terima kasih. Oke. Nah, mungkin dulu dari jawaban aku pribadi ya. Karena untuk sequencing sama PCR FFP, yang pertama, sequencing itu relatif lebih mudah dan menggunakan mesin. Itu Faris. Mungkin dibandingkan dengan PCR FFP itu lebih alatnya bisa aja lebih mahal, terus yang menggunakan juga lebih profesional daripada sequencing, terus mungkin aja apa ya, reaksinya juga lebih mahal gitu. Jadi untuk walaupun DNA sequencing ini istilahnya lebih mudahnya pakai ini gitu. Gitu Faris, lebih cepat juga istilahnya pakai sequencing. Nah, gitu. Oke Faris, Mau tanya udah lagi Mas. Mau tanya lagi Mas. boleh. Jadi itu kan sequencing kan tetap pakai pembacaan dari elektroforesis dari gelnya, dan yang apa tuh PCR FLP juga menggunakan itu. Nah mungkin tuh apa ya? Perbedaannya tuh apa ya Mas, kayak pembacaannya Perbedaan. gitu? Dari pembacaan dari elektroforesis gelnya itu. Oke. Mungkin kalau dari aku itu untuk yang PCR tuh biasanya itu lebih teliti, lebih spesifik gitu, lebih spesifik. Nah, terus untuk ini mungkin lebih ke proses sebelumnya sih, karena sebelum-sebelumnya dari proses sequencingnya itu berbeda gitu. Jawab Faris? Sudah Mas, terima kasih atas Halo. jawabannya. Ya Mas, sudah Mas, terima kasih atas Oke. jawabannya. Yang lain ada yang ditanyakan dulu nggak? Yang lain aman? Kak izin Atau ada bertanya. yang mau ditanyakan? Mumpung aku masih di sini. Boleh. Siapa ini? Dia ya? Iya, Dia gimana dia? saya izin bertanya tadi kalau misalnya genotipnya Ya. heterozigot kan itu berarti sudah pasti puncaknya tingginya itu sama ya Kak? Atau gimana? Iya. Terus? Iya itu saya bertanya apakah Oke. Nah, puncaknya sudah untuk pasti theoretical sama? sendiri, ya maaf di sini delay soalnya. Jadi untuk puncaknya sendiri itu harus sama. Biasanya sama. Biasanya kan nanti kan pembacaan kan nanti kan ada yang naik tapi nanggung gitu. Nah, naik nanggung itu berarti nggak dihitung, soalnya itu belum di puncak yang sama gitu. Jadi untuk heterozigot sendiri puncaknya harus sama dan naik secara bersamaan itu. Itu Baik dia Kak, terima paham? kasih. Oke. Yang lain gimana? Aman semua? Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya, Mas aja yang tanya gimana? Mungkin tadi ada yang kelewatan sih dari Mas sih. Ada kalau dari keempat ini kalian tahu nggak sih pengertiannya? Tadi kan belum dijelasin kan. Gimana? Pusing ya? Geonological tuh apa sih? Kayak bahasa baru gitu kan? Sama paternity testing atau genetic fingerprint. Fingerprinting mah ini udah tahu kalau di HP pun fingerprint ada gitu. Yang dua tuh
genealogical sama paternity. Ya, Aiko monggo. Gimana, Aiko? Halo, suara saya kedengeran nggak ya, Mas? Dengar kok, dengar. Kalau yang paternity mungkin saya coba jawab, Mas. Itu kayak hubungan sama orang tuanya gitu nggak ya, Mas? Kayak rantai keturunan berkaitan dengan gen yang diturunkan gitu. Itu sih Mas bener dari kok. yang saya tahu. Terima kasih. Bener kok. Untuk paternity sendiri testing tuh udah Oke, bener ya Aiko ya. Maaf suaranya mungkin agak delay di situ ya. Paternity testing tuh lebih ke DNA testing DNA orang tua gitu. Gitu. Biasanya untuk yang paternity ini dilakukan di manusia gitu. Jarang dilakukan di hewan gitu. Yang sering dilakukan di hewan tuh kalau yang aku tahu itu ada genealogical DNA testing atau bahasa Indonesianya tuh tes DNA tetua gitu. Tes DNA tetua atau silsilah ya teman-teman. Mungkin bisa di garis bawah. Ini nggak masuk asesmen kok. Sekedar tahu aja. Genealogical tuh lebih ke silsilah ya, silsilah keturunan gitu. Nah, untuk tadi paternity testing udah disebutin sama Eko, itu lebih ke tes DNA orang tua gitu. DNA sequencing kan udah Mas jelasin ya sebelumnya ya. Nah, kalau genetic fingerprint ya dari fingerprint atau sidik jari gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan atau belum paham nih. Oke, udah paham ya. Oke, karena mungkin udah paham dan waktunya udah hampir jam 2 juga, aku kembaliin lagi ke Mas Fuad ya. Terima kasih teman-teman. Oke, Mas Fuad. Oke, terima kasih Mas Ican atas pemaparannya tadi. Cukup menarik teman-teman untuk materi ini, pembacaan hasil sequencing. Karena ini materi dari teman-teman dari awal, dari penjajaran, dari studi referensi sampai pembacaan sequencing. Nah, ini yang terakhir untuk metodenya. Jadi dari akhir ini kita akan tahu informasi genetik yang sudah ditranslatekan ke dalam bentuk angka, kan ada A, ada C, ada G gitu ya teman-teman, seperti bentuk pasta. Nanti, nah itu yang bisa kita baca dari informasi genetik dari suatu ternak seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya mungkin ada yang mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum berlanjut. Ya, mungkin masih praktikum juga kan, kalau masih bingung ditanyakan aja. Yeah. Tuh, kalau di chat asisten pendamping kan kadang kan asisten pendampingnya kan kadang sibuk, kadang enggak gitu. Jadi biar lebih puas aja kalau mau tanya di sini gitu. Aman, teman-teman? Nggak ada. Oke, mungkin nggak ada, Mas Fuad, lanjut. Yeah. Mungkin tambahan untuk materi ya teman-teman. Tadi kan udah disebutkan ya, ada 2 materi untuk sequencing. Coba sebutkan teman-teman, ada yang masih ingat tadi apa? Metode sequencing. Yang pertama apa? Metode Maxim Gilbert. Maxim Gilbert, yang satunya Sanger, Mas. ya, yang 2 metode Sanger. Nah, ada lagi metode yang terbaru mungkin, tapi belum ini ya, belum terlalu masif untuk penggunaannya, itu namanya NGS, New Generation Sequencing. Nah, itu dia lebih modern dari 2 metode sebelumnya karena dia lebih simpel dan juga bisa digunakan tidak hanya untuk sampel, misal sampel PCR atau sampel yang lain seperti itu. Dia lebih untuk metodenya lebih cepat seperti itu. Namun untuk penggunaannya memang masih sangat sedikit dan alatnya juga baru, masih baru itu loh. Jadi mungkin lebih mahal juga gitu.
Nah, mungkin untuk pengetahuan teman-teman selanjutnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, karena waktu praktikum kita hampir habis. Nah, setelah ini, oh ya sebelumnya ya teman-teman, karena ini praktikum terakhir, maksudnya sebelum kita melakukan yang terakhir responsi. Nah, nanti dari kita, dari asisten, mohon mungkin kritik sarannya untuk praktikum dasar analisis genetika molekuler, tentunya untuk kebaikan praktikum selanjutnya, gitu ya. Nanti di akhir di post-test ada slot tersendiri untuk memberikan masukan maupun kritikan gitu dari teman-teman semua. Dan untuk nanti pengerjaannya juga tidak usah terlalu terburu-buru, agar teman-teman juga untuk ada waktunya untuk kan semua seperti itu. Oke, untuk sebentar ya teman, tak buka dulu. Untuk post-testnya sudah Mas buka di Elok, silakan dilihat. Oke, untuk post-test dan nanti ada evaluasi dari teman-teman semua. Dan ya, satu informasi lagi teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan responsi, nanti teman-teman harus sudah ACC semua untuk asesmennya teman-teman. Jadi mohon keaktifan teman-teman untuk mengontak asisten masing-masing untuk asesmennya seperti itu. Oke, untuk prosesnya bisa dimulai jam 2. Waktunya sekitar 20 menit teman-teman. Terima kasih.